Ya, kembali lagi berjumpa dengan saya di mata kuliah Technopreneurship. Dan lupa saya ucapkan selamat tahun baru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi prospektus usaha ya. Nah, untuk materi prospektus usaha sendiri, saya mau menjelaskan tentang jualan bubur campur. Nah, ini sudah saya dan bisnisnya juga sudah berjalan ya sampai dengan saat ini. Nah, kita akan simak yang pertama di eksekutif sumaris. Apa sih eksekutif sumaris itu? Nah, eksekutif sumaris itu di dalamnya itu ada permasalahan pasar, produk yang dibuat dan lain sebagainya, dan nanti saya akan kupas satu-satu ya. Nah, untuk permasalahan pasar sendiri, nah untuk beberapa permasalahan yang sering terjadi di pasar itu antara lain adalah yang pertama adalah konsumen banyak yang mencari makanan untuk orang sakit. Nah, untuk bubur ini banyak diperlukan untuk orang sakit. Ya, kembali lagi berjumpa dengan saya di mata kuliah Technopreneurship. Dan lupa saya ucapkan selamat tahun baru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi prospektus usaha ya. Nah, untuk materi prospektus usaha sendiri, saya mau menjelaskan tentang jualan bubur campur. Nah, ini sudah saya dan bisnisnya juga sudah berjalan ya sampai dengan saat ini. Nah, kita akan simak yang pertama di eksekutif sumaris. Apa sih eksekutif sumaris itu? Nah, eksekutif sumaris itu di dalamnya itu ada permasalahan pasar, produk yang dibuat dan lain sebagainya, dan nanti saya akan kupas satu-satu ya. Nah, untuk permasalahan pasar sendiri, nah untuk beberapa permasalahan yang sering terjadi di pasar itu antara lain adalah yang pertama adalah konsumen banyak yang mencari makanan untuk orang sakit. Nah, untuk bubur ini banyak diperlukan untuk orang sakit. Yang kedua adalah konsumen lebih memilih sarapan pagi dengan makanan yang ringan tapi bisa kenyang. Nah, contohnya adalah bubur campur ini. Dan yang ketiga adalah konsumen mencari makanan atau minuman yang murah tapi enak dan bisa dijadikan berkat untuk diberikan ke orang lain ya. Jadi kalau misalkan ada bahasa Jawanya adalah banjaan gitu ya. Nah, si orang yang mau memberi ini jadi pesen dulu bubur campur ke sini ya. Nah, itu juga jualan ibu saya sih sebenarnya dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, terus yang masuk ke produk yang dibuat. Nah, untuk produk yang dibuat ini, jadi untuk bubur campur sendiri ini ada 5 macam. 5 macam diantaranya adalah bubur putih, bubur sapar atau cenil atau grendul, terus bubur kacang hijau, tapi itu dulu ya teman-teman. Nah, sekarang sudah diganti sama dawet tepung beras ya. Kemudian ketan hitam, sama yang terakhir adalah mutiara. Nah, di jumlah 5 macam ini buburnya itu ditambah kuah santan dan gula merah. Nah, itu yang membuat nikmat buburnya. Nah, saya akan tunjukkan ya yang bubur putih sampai bubur mutiara. Nah, di sini yang bubur putih adalah yang ini. Terus bubur grendul itu yang ini. Bubur mutiara yang ini. Ini fotonya tinggal sedikit ya ini saudara. Lalu ketan hitam itu yang ini. Nah, yang ini ketan hitam, terus yang ini adalah dawetnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah daya tarik produk ya, masih di eksekutif sumaris ya. Nah, untuk daya tarik produknya sendiri, kalau masih pagi gitu ya, bubur itu masih hangat dan enak buat dikonsumsi, hangat-hangat. Kalau yang suka kondisi hangat-hangat ya. Nah, kemudian untuk yang siang hari, menjelang siang hari yang suka kan siang hari kan panas tuh. Nah, ini bisa ditambah dengan es batu ya, jadi enak gitu ya, seger ya.
nggak ditambah es batu. Nah terus yang ketiga adalah yang sudah saya jelaskan tadi di awal pertama adalah cocok untuk makanan orang sakit. Nah kalau orang sakit itu larinya ke sini biasanya, yang dibeli itu bubur putih biasanya. Nah terus yang terakhir adalah rasanya enak dan harganya murah. Nah di sini pasti teman-teman pasti mikir ya, oh kalau misalkan nyari sesuatu cari yang murah tapi enak, pasti gitu sama dengan saya ini. Nah lalu yang saya akan jelaskan adalah inovasi produk. Nah untuk inovasi produknya sendiri, dia ada penambahan varian es batu ya jika menjelang siang hari, itu inovasi produknya. Terus untuk target pemasaran produk sendiri, untuk produk bubur campur ini dia dipasarkan di daerah perbatasan pasar tradisional daerah Desa Buncitan dan Desa Kalanganyar. Nah, letaknya di Sedati ya, dekat tambak-tambak di situ. Nah, dan target pemasaran produk kedua adalah konsumen sakit, anak-anak sampai dengan orang tua. Nah, lalu yang ketiga adalah konsumen untuk semua kalangan ya, bisa membeli dikarenakan harganya murah dan juga bisa membantu konsumen kalangan bawah. Nah, karena itu juga ya. Terus yang keempat adalah menerima pesanan dan jumlah banyak. Nah, banyak tuh untuk konsumen yang mau membeli terus dibagikan buat orang lain gitu. Gitu pesannya banyak-banyak, 25 bungkus, ada yang 34 bungkus, banyak deh. Dan yang kelima adalah pemasaran kedepannya. Ini masih kedepannya, inovasi produk kedepannya itu dijual secara online dengan jasa Gojek atau Grab dan juga media sosial lainnya. Nah, kemudian untuk di eksekutif Sumaris sendiri ada anggaran keuangannya juga ya. Ya meskipun belum detail, dan untuk detailnya nanti bisa dijelaskan di budgeting ya. Nah untuk di sini jumlah bubur kan ada 5 macam tuh. Di antaranya adalah bubur putih, bubur sapar atau grendol, terus mutiara, bubur ketan hitam, dan dawet tepung beras. Ya kembali lagi berjumpa dengan saya di mata kuliah Technopreneurship. Dan lupa saya ucapkan selamat tahun baru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi prospektus usaha ya. Nah untuk materi prospektus usaha sendiri, nah, saya mau menjelaskan tentang jualan bubur campur. Nah ini sudah saya, dan bisnisnya juga sudah berjalan ya sampai dengan saat ini. Nah kita akan simak yang pertama di eksekutif Sumaris. Apa sih eksekutif Sumaris itu? Nah eksekutif Sumaris itu di dalamnya itu ada permasalahan pasar, produk yang dibuat dan lain sebagainya, dan nanti saya akan kupas satu-satu ya. Nah untuk permasalahan pasar sendiri, nah untuk beberapa permasalahan yang sering terjadi di pasar itu antara lain adalah, yang pertama adalah konsumen banyak yang mencari makanan untuk orang sakit. Nah untuk bubur ini banyak diperlukan untuk orang sakit. Yang kedua adalah konsumen lebih memilih sarapan pagi dengan makanan yang ringan tapi bisa kenyang. Nah, contohnya adalah bubur campur ini. Dan yang ketiga adalah konsumen mencari makanan atau minuman yang murah tapi enak dan bisa dijadikan berkat untuk diberikan ke orang lain ya. Jadi kalau misalkan ada bahasa Jawanya adalah banjaan gitu ya. Nah si orang yang mau memberi ini jadi pesan dulu bubur campur ke sini ya. Nah itu juga jualan ibu saya sih sebenarnya dari dulu sampai dengan sekarang. Nah terus yang masuk ke produk yang dibuat, nah untuk produk yang dibuat ini, jadi untuk bubur campur sendiri ini ada 5 macam. 5 macam diantaranya adalah bubur putih, bubur sapar atau cenil atau grendol, terus bubur kacang hijau, tapi itu dulu ya teman-teman. Nah
sekarang sudah diganti sama dawet tepung beras ya. Kemudian ketan hitam, sama yang terakhir adalah mutiara. Nah, di jumlah 5 macam ini buburnya itu ditambah kuah santan dan gula merah. Nah, itu yang membuat nikmat buburnya. Nah, saya akan tunjukkan ya yang bubur putih sampai bubur mutiara. Nah, di sini yang bubur putih adalah yang ini. Terus bubur gerendul itu yang ini. Bubur mutiara yang ini. Ini fotonya tinggal sedikit ya ini, saudara. Lalu ketan hitam itu yang ini. Nah, yang ini ketan hitam, terus yang ini adalah dawetnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah daya tarik produk yang masih di eksekutif sumaris ya. Nah, untuk daya tarik produknya sendiri, kalau masih pagi gitu ya, bubur itu masih hangat dan enak buat dikonsumsi, hangat-hangat. Kalau yang suka kondisi hangat-hangat ya. Nah, kemudian untuk yang siang hari, menjelang siang hari, yang suka kan siang hari kan panas tuh. Nah, ini bisa ditambah dengan es batu ya, jadi enak gitu ya, seger ya kalau ditambah es batu. Nah, terus yang ketiga adalah yang sudah saya jelaskan tadi di awal pertama, adalah cocok untuk makanan orang sakit. Nah, kalau orang sakit itu larinya ke sini biasanya, yang dibeli itu bubur putih biasanya. Nah, terus yang terakhir adalah rasanya enak dan harganya murah. Nah, di sini pasti teman-teman pasti mikir ya, oh kalau misalkan nyari sesuatu cari yang murah tapi enak, pasti gitu sama dengan saya ini. Nah, lalu yang saya akan jelaskan adalah inovasi produk. Nah, untuk inovasi produknya sendiri, dia ada penambahan varian es batu ya jika menjelang siang hari, itu inovasi produknya. Terus untuk target pemasaran produk sendiri, untuk produk bubur campur ini dia dipasarkan di daerah perbatasan pasar tradisional daerah Desa Buncitan dan Desa Kalanganyar. Nah, letaknya di Sedati ya, dekat tambak-tambak di situ. Nah, dan target pemasaran produk kedua adalah konsumen sakit, anak-anak, sampai dengan orang tua. Nah, lalu yang ketiga adalah konsumen untuk semua kalangan ya, bisa membeli dikarenakan harganya murah dan juga bisa membantu konsumen kalangan bawah. Nah, karena itu juga ya. Terus yang keempat adalah menerima pesanan dalam jumlah banyak. Nah, banyak tuh untuk konsumen yang mau membeli terus dibagikan buat orang lain gitu. Gitu pesannya banyak-banyak, 25 bungkus, ada yang 34 bungkus, banyak deh. Dan yang kelima adalah pemasaran kedepannya. Ini masih kedepannya, inovasi produk kedepannya itu dijual secara online dengan jasa Gojek atau Grab dan juga media sosial lainnya. Nah, kemudian untuk di eksekutif Sumaris sendiri ada anggaran keuangannya juga ya. Ya, meskipun belum detail, dan untuk detailnya nanti bisa dijelaskan di budgeting ya. Nah, untuk di sini jumlah bubur kan ada 5 macam tuh. Di antaranya adalah bubur putih, bubur sapar atau grendul, terus mutiara, bubur ketan hitam, dan dawet tepung beras. Nah, untuk detail komposisinya untuk pembuatan bubur putih itu 8.659, udah saya kalkulasi semua ini ya teman-teman. Pembuatan bubur mutiara adalah 5.417. Pembuatan bubur sapar atau grendul 13.122. Pembuatan bubur ketan hitamnya 12.942. Pembuatan dawet tepung berasnya adalah 5.817. Pembuatan kuah gula merah 18.250. Pembuatan kuah santannya 18.000. Karetnya 3.000. Plastik resek ukuran 15 kali 0125 dikali 34 ketemunya 5.000 ya.
5.000 harganya. Terus plastik setengah kilo untuk tempat buburnya 5.500. Plastik seperempat kilo untuk santan dan gula adalah 2.000. Terus sewa tempat atau retribusi pasarnya adalah 5.000. Jadi total pengeluaran semuanya adalah, kalau dikalkulasikan, adalah 110.695. Nah itu belum termasuk, ini belum termasuk labanya, nanti bisa saya jelaskan di budgeting nanti. Nah untuk halaman profil, nah di sini Bu saya berjualan bubur campur ini sudah lama ya, dari tahun, seingat saya itu sudah tahun 2010 ya Mas, waktu saya masih masuk di sekolah menengah kejuruan. Nah di situ ibu saya juga membantu perekonomian keluarga, sehingga saya dan adik saya bisa bersekolah sampai lulus ya. Nah, dan ibu saya sendiri dulu berjualan itu sebelum ada dawet ini ya. Nah bu saya pakai bubur kacang hijau ya dulu ya, meskipun kalau bubur kacang hijau itu ya teman-teman, untuk biaya pembuatannya itu lebih mahal daripada ini ya. Dulu itu ya, kalau 2010 ibu saya kalau berjualan itu dari jam berapa ya, untuk proses pembuatannya sendiri kan ibu saya bangun jam 3 sampai setengah 4 gitu ya. Terus diproses sampai dengan jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah matang ya, masih hangat. Lalu setengah 7-nya berangkat ke pasar. Nah kemudian di pasar dijual belikan, dipasarkan sampai dengan dulu itu cepat sekali ya, misalkan jualan setengah 7 terus pulangnya gitu jam 9 sudah pulang. Tapi bertambahnya tahun juga, banyak kompetitor juga, sehingga sekarang pulangnya kalau lama gitu setengah 12 ya teman-teman. Nah dan juga dulu itu ya jualannya itu harganya, nah untuk harganya sendiri dulu itu tahun 2010 ibu saya jualan itu buburnya dijual dengan harga Rp5.000. Nah terus karena bertambahnya tahun kan untuk biaya produksinya kan juga naik juga tuh. Nah dan akhirnya ibu saya menjual dengan harga 5.000, akhirnya 5.000. Dan juga pernah juga 5.000 rupiah, tapi ketika dijual 5.000 rupiah jarang yang beli konsumennya ya. Mungkin juga mempengaruhi dengan ekonomi pasar juga, soalnya di situ untuk banyak yang mata pencarinya sebagai pekerja tambak ya, jadi ekonominya kelas menengah ke bawah. Jadi ya ini ibu saya mengikuti konsumen ya, daripada mengikuti dengan harga tetap 5.500 nanti malah jarang. Ya kembali lagi berjumpa dengan saya di mata kuliah Technopreneurship. Jangan lupa saya ucapkan selamat tahun baru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi prospektus usaha ya. Nah untuk materi prospektus usaha sendiri, nah saya mau menjelaskan tentang jualan bubur campur. Nah ini sudah saya, dan bisnisnya juga sudah berjalan ya sampai dengan saat ini. Nah kita akan simak yang pertama di eksekutif sumaris. Apa sih eksekutif sumaris itu? Nah eksekutif sumaris itu di dalamnya itu ada permasalahan pasar, produk yang dibuat dan lain sebagainya, dan nanti saya akan kupas satu-satu ya. Nah untuk permasalahan pasar sendiri, nah untuk beberapa permasalahan yang sering terjadi di pasar itu antara lain adalah, yang pertama adalah konsumen
banyak yang mencari makanan untuk orang sakit. Nah, untuk bubur ini banyak diperlukan untuk orang sakit. Yang kedua adalah konsumen lebih memilih sarapan pagi dengan makanan yang ringan tapi bisa kenyang. Nah, contohnya adalah bubur campur ini. Dan yang ketiga adalah konsumen mencari makanan atau minuman yang murah tapi enak dan bisa dijadikan berkat untuk diberikan ke orang lain ya. Jadi kalau misalkan ada bahasa Jawanya adalah banjaan gitu ya. Nah, si orang yang mau memberi ini jadi pesan dulu bubur campur ke sini ya. Nah, itu juga jualan ibu saya sih sebenarnya dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, terus yang masuk ke produk yang dibuat. Nah, untuk produk yang dibuat ini, jadi untuk bubur campur sendiri ini ada 5 macam. 5 macam diantaranya adalah bubur putih, bubur sapar atau cenil atau grendul, terus bubur kacang hijau, tapi itu dulu ya teman-teman. Nah, sekarang sudah diganti sama dawet tepung beras ya. Kemudian ketan hitam, sama yang terakhir adalah mutiara. Nah, di jumlah 5 macam ini buburnya itu ditambah kuah santan dan gula merah. Nah, itu yang membuat nikmat buburnya. Nah, saya akan tunjukkan ya yang bubur putih sampai bubur mutiara. Nah, di sini yang bubur putih adalah yang ini. Terus bubur grendul itu yang ini. Bubur mutiara yang ini. Ini fotonya tinggal sedikit ya ini saudara. Lalu ketan hitam itu yang ini. Nah, yang ini ketan hitam. Terus yang ini adalah dawetnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah daya tarik produk yang masih di eksekutif sumaris ya. Nah, untuk daya tarik produknya sendiri, kalau masih pagi gitu ya, bubur itu masih hangat dan enak buat dikonsumsi, hangat-hangat. Kalau yang suka kondisi hangat-hangat ya. Nah, kemudian untuk yang siang hari, menjelang siang hari yang suka kan siang hari kan panas tuh. Nah, ini bisa ditambah dengan es batu ya, jadi enak gitu ya, seger ya kalau ditambah es batu. Nah, terus yang ketiga adalah yang sudah saya jelaskan tadi di awal pertama adalah cocok untuk makanan orang sakit. Nah, kalau orang sakit itu larinya ke sini biasanya, yang dibeli itu bubur putih biasanya. Nah, terus yang terakhir adalah rasanya enak dan harganya murah. Nah, di sini pasti teman-teman pasti mikir ya, oh kalau misalkan nyari sesuatu cari yang murah tapi enak, pasti gitu sama dengan saya ini. Nah, lalu yang saya akan jelaskan adalah inovasi produk. Nah, untuk inovasi produknya sendiri, dia ada penambahan varian es batu ya jika menjelang siang hari. Itu inovasi produknya. Terus untuk target pemasaran produk sendiri, untuk produk bubur campur ini dia dipasarkan di daerah perbatasan pasar tradisional daerah Desa Buncitan dan Desa Kalanganyar. Nah, letaknya di Sedati ya, dekat tambak-tambak di situ. Nah, dan target pemasaran produk kedua adalah konsumen sakit, anak-anak, sampai dengan orang tua. Nah, lalu yang ketiga adalah konsumen untuk semua kalangan ya, bisa membeli dikarenakan harganya murah dan juga bisa membantu konsumen kalangan bawah. Nah, karena itu juga ya. Terus yang keempat adalah menerima pesanan dalam jumlah banyak. Nah, banyak tuh untuk konsumen yang mau membeli terus dibagikan buat orang lain gitu. Begitu pesannya banyak-banyak. 25 bungkus, ada yang 34 bungkus, banyak deh. Dan yang kelima adalah pemasaran kedepannya. Ini masih kedepannya, inovasi produk kedepannya itu dijual secara online dengan jasa Gojek. Ya, kembali lagi berjumpa dengan saya di mata kuliah Technopreneurship.
Tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi prospektus usaha ya. Nah, untuk materi prospektus usaha sendiri, saya mau menjelaskan tentang jualan bubur campur. Nah, ini sudah saya dan bisnisnya juga sudah berjalan ya sampai dengan saat ini. Nah, kita akan simak yang pertama di eksekutif sumaris. Apa sih eksekutif sumaris itu? Nah, eksekutif sumaris itu di dalamnya itu ada permasalahan pasar, produk yang dibuat dan lain sebagainya, dan nanti saya akan kupas satu-satu ya. Nah, untuk permasalahan pasar sendiri, nah untuk beberapa permasalahan yang sering terjadi di pasar itu antara lain adalah yang pertama adalah konsumen banyak yang mencari makanan untuk orang sakit. Nah, untuk bubur ini banyak diperlukan untuk orang sakit. Yang kedua adalah konsumen lebih memilih sarapan pagi dengan makanan yang ringan tapi bisa kenyang. Nah, contohnya adalah bubur campur ini. Dan yang ketiga adalah konsumen mencari makanan atau minuman yang murah tapi enak dan bisa dijadikan berkat untuk diberikan ke orang lain ya. Jadi kalau misalkan ada bahasa Jawanya adalah banjaan gitu ya. Nah, si orang yang mau memberi ini jadi pesan dulu bubur campur ke sini ya. Nah, itu juga jualan ibu saya sih sebenarnya dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, terus yang masuk ke produk yang dibuat. Nah, untuk produk yang dibuat ini, jadi untuk bubur campur sendiri ini ada 5 macam. 5 macam diantaranya adalah bubur putih, bubur sapar atau cenil atau grendul, terus bubur kacang hijau, tapi itu dulu ya teman-teman. Nah, sekarang sudah diganti sama dawet tepung beras ya. Kemudian ketan hitam, sama yang terakhir adalah mutiara. Nah, di jumlah 5 macam ini buburnya itu ditambah kuah santan dan gula merah. Nah, itu yang membuat nikmat buburnya. Nah, saya akan tunjukkan ya yang bubur putih sampai bubur mutiara. Nah, di sini yang bubur putih adalah yang ini. Terus bubur grendul itu yang ini. Bubur mutiara yang ini. Ini fotonya tinggal sedikit ya ini saudara. Lalu ketan hitam itu yang ini. Nah, yang ini ketan hitam, terus yang ini adalah dawetnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah daya tarik produk ya, masih di eksekutif sumaris ya. Nah, untuk daya tarik produknya sendiri, kalau masih pagi gitu ya, bubur itu masih hangat dan enak buat dikonsumsi, hangat-hangat. Kalau yang suka kondisi hangat-hangat ya. Nah, kemudian untuk yang siang hari, menjelang siang hari yang suka kan siang hari kan panas tuh. Nah, ini bisa ditambah dengan es batu ya, jadi enak gitu ya, seger ya kalau ditambah es batu. Nah, terus yang ketiga adalah yang sudah saya jelaskan tadi di awal pertama adalah cocok untuk makanan orang sakit. Nah, kalau orang sakit itu larinya ke sini biasanya, yang dibeli itu bubur putih biasanya. Nah, terus yang terakhir adalah rasanya enak dan harganya murah. Nah, di sini pasti teman-teman pasti mikir ya, oh kalau misalkan nyari sesuatu cari yang murah tapi enak, pasti gitu sama dengan saya ini. Nah, lalu yang saya akan jelaskan adalah inovasi produk. Nah, untuk inovasi produknya sendiri, dia ada penambahan varian es batu ya jika menjelang siang hari, itu inovasi produknya. Terus untuk target pemasaran produk sendiri, untuk produk bubur campur ini dia dipasarkan di daerah perbatasan pasar tradisional, daerah desa Buncitan dan desa Kalanganyar. Nah, letaknya di Sedati ya, dekat tambak-tambak di situ. Nah, dan target pemasaran produk kedua adalah konsumen sakit, anak-anak
sama dengan orang tua. Nah, lalu yang ketiga adalah konsumen untuk semua kalangan ya, bisa membeli dikarenakan harganya murah dan juga bisa membantu konsumen kalangan bawah. Nah, karena itu juga ya. Terus yang keempat adalah menerima pesanan dalam jumlah banyak. Nah, banyak tuh untuk konsumen yang mau membeli terus dibagikan buat orang lain gitu. Gitu pesannya banyak-banyak, 25 bungkus, ada yang 34 bungkus, banyak deh. Dan yang kelima adalah pemasaran kedepannya. Ini masih kedepannya, inovasi produk kedepannya itu dijual secara online dengan jasa Gojek atau Grab dan juga media sosial lainnya. Nah, kemudian untuk di eksekutif Sumar sendiri ada anggaran keuangannya juga ya. Ya, meskipun belum detail, dan untuk detailnya nanti bisa dijelaskan di budgeting ya. Nah, untuk di sini jumlah bubur kan ada 5 macam tuh. Di antaranya adalah bubur putih, bubur sapar atau grendol, terus mutiara, bubur ketan hitam, dan dawet tepung beras. Nah, untuk detail komposisinya untuk pembuatan bubur putih itu 8.659, udah saya kalkulasi semua ini ya teman-teman. Pembuatan bubur mutiara adalah 5.417. Pembuatan bubur sapar atau grendol 13.122. Pembuatan bubur ketan hitamnya 12.942. Pembuatan dawet tepung berasnya adalah 5.817. Pembuatan kuah gula merah 18.250. Pembuatan kuah santannya 18.000. Karetnya 3.000. Plastik resek ukuran 15 kali 0125 dikali 34 ketemunya 5.000 ya, 5.000 harganya. Terus plastik setengah kilo untuk tempat buburnya 5.500. Plastik 1/4 kilo untuk santan dan gula adalah 2.000. Terus sewa tempat atau retribusi pasarnya adalah 5.000. Jadi total pengeluaran semuanya adalah, kalau dikalkulasikan adalah 110.695. Nah, itu belum termasuk belum termasuk labanya, nanti bisa saya jelaskan di budgeting nantinya. Nah, untuk halaman profil, nah di sini bu saya berjualan bubur campur ini sudah lama ya, dari tahun, seingat saya itu sudah tahun 2010 ya mas, waktu saya masih masuk di sekolah menengah kejuruan. Nah di situ ibu saya juga membantu perekonomian keluarga, sehingga saya dan adik saya bisa bersekolah sampai lulus ya. Nah, dan ibu saya sendiri dulu berjualan itu sebelum ada dawet ini ya. Nah, bu saya pakai bubur kacang hijau ya dulu ya. Meskipun kalau bubur kacang hijau itu ya teman-teman, untuk biaya pembuatannya itu lebih mahal daripada ini ya. Dulu itu ya, kalau 2010 ibu saya kalau berjualan itu dari jam berapa ya, untuk proses pembuatannya sendiri kan ibu saya bangun jam 3 sampai setengah 4 gitu ya. Terus diproses sampai dengan jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah matang ya, masih hangat. Lalu setengah 7-nya berangkat ke pasar. Nah, kemudian di pasar dijual belikan, dipasarkan sampai dengan dulu itu cepat sekali ya. Misalkan jualan setengah 7 terus pulangnya gitu jam 9 sudah pulang. Tapi bertambahnya tahun juga, banyak kompetitor juga, sehingga sekarang pulangnya kalau lama gitu setengah 12 ya teman-teman. Nah, dan juga dulu itu ya jualannya itu harganya, nah untuk harganya sendiri
dulu itu tahun 2010 ibu saya jualan itu buburnya dijual dengan harga Rp5.000. Nah terus karena bertambahnya tahun kan untuk biaya produksinya kan juga naik juga tuh. Nah dan akhirnya ibu saya menjual dengan harga 5.000, akhirnya 5.000. Dan juga pernah juga 5.000 rupiah, tapi ketika dijual 5.000 rupiah jarang yang beli konsumennya ya, mungkin juga mempengaruhi dengan ekonomi pasar juga, soalnya di situ untuk banyak yang mata pencarinya sebagai pekerja tambak ya, jadi ekonominya kelas menengah ke bawah, jadi ya ini ibu saya mengikuti konsumen ya, daripada mengikuti dengan harga tetap 5.500 nanti malah jarang ada yang membeli. Dan akhirnya tetapkan lagi harga 5.000 dan konsumen balik lagi ya ke jualan ibu saya. Nah untuk latar belakang topik sendiri, bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Secara etimologis sendiri, jualan berarti atau bisnis berarti keadaan di mana seorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian untuk pengertian penjualan menurut Basu Swasta, penjualan adalah ilmu dan seni yang mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi intinya penjualan itu adalah proses menawarkan barang atau produk kepada konsumen dengan cara merayu konsumen tersebut. Nah berarti bubur itu sendiri, bubur merupakan istilah umum ya untuk mengacu pada campuran bahan padat dan cair, sehingga komposisi cairan yang lebih banyak daripada peralatan dan keadaan bahan padatan yang bercerai-berai. Nah dalam dunia kuliner sendiri, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai dengan sangat lunak. Dan kemudian untuk analisa permasalahan sendiri, nah dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi alasan analisa permasalahan yang pertama adalah bagaimana bisnis jualan bubur campur dapat terus ada atau eksis seiring perkembangannya tahun. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana mendapatkan keuntungan atau profit yang lebih banyak tanpa mengurangi komposisi bahan. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara menghadapi pesaing kompetitor agar konsumen tetap beli di tempat ini. Nanti saya jelaskan di penutupnya. Nah, terus untuk analisa BMC sendiri, BMC adalah Business Model Canvas atau BMC, ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti, dipahami dengan mudah. Nah, di layar laptop saya sudah saya jelaskan, gambarnya juga sudah ada. Value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, revenue stream. Nah, kayak gitu ya. Apa sih value proposition? Nah, dalam bisnis selalu ada produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, dalam blok area value proposition mencakup produk atau layanan apa yang ditawarkan untuk calon customer. Untuk customer segment sendiri, yang menjadi blok area yang paling utama, karena dari pelangganlah kita akan mendapatkan pemasukan. Nah, terus untuk channel sendiri, channel merupakan sarana untuk
menyampaikan nilai atau manfaat dari produk pada konsumen segmen. Untuk customer relationship, di dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, untuk key activity sendiri, key activities mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Untuk key resource itu yang termasuk dalam area key resource, yaitu berbagai sumber daya yang dimiliki pebisnis atau organisasi. Nah, untuk key partnership-nya sendiri, key partnership berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Revenue stream adalah model bisnis kanvas yang mencakup langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pebisnis. Untuk cost structure sendiri meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Nah, untuk implementasi analisa BMC di bisnis jualan bercampur ini bisa dilihat di tabelnya sini. Jadi ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partner, cost structure. Nah, untuk ke segmen itu dia berupa keluarga, remaja atau pemuda. Nah, ini yang beli ya, anak-anak, pemancing ikan, dan konsumen sakit. Value proposition, nah ini kelebihannya ya, jadi rasanya enak, ada 5 macam bubur, harganya murah, dan untuk semua kalangan, dan juga bisa ditambah es batu. Nah, untuk channel sendiri, channel itu berhubungan sama channel didapat bisa dari konsumen itu cerita ke konsumen lain. Terus ada juga ini channel ada tulisan jualan bubur campurnya juga yang ada di gambarnya ini ya, yang tadi di waktu pembukaan. Nah, di situ di belakangnya adalah tulisannya itu dicetak di plat ya, dan ditempel di tempat jualan. Nah, ini bisa disebut dengan banner juga sih. Dan juga untuk customer relationship-nya sendiri, penjual itu maksud saya untuk penjualan langsung di pasar ya, langsung dijualkan di pasar. Dan kemudian untuk revenue stream, nah untuk revenue stream sendiri adalah penjualan bubur campur ya. Kemudian untuk key resource itu dia ada lahan jualan. Terus jadi key resource ini sama dengan sumber daya, lahan jualan, terus panci-panci pembuatan bubur, toples tempat bubur, terus mangkuk dan sendok ya. Terus key activities adalah pengolahan bubur campur. Nah, aktivitas yang dilakukan ini, dan juga pemasaran bubur campur. Untuk key partner ini jadi yang bekerja sama dengan jualan ibu saya. Nah, ini ada toko sembako yang jual bahan pembuatan bubur campur dan juga penjual kelapa parut ya. Nah, untuk cost structure sendiri, cost structure adalah biaya pengeluaran itu ya, yang dikeluarkan. Nah, ada biaya pembuatan bubur campur dan biaya sewa lahan tempatnya, atau bisa dibilang retribusi pasar. Kemudian untuk analisa SWOT, analisis SWOT sendiri adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan itu eksternal maupun internal, untuk tujuan bisnis tertentu. Jadi untuk SWOT ini merupakan akronim atau singkatan ya. Jadi untuk S nya sendiri itu adalah strength,
Kalau artinya adalah kekuatan, dan weakness sendiri adalah kelemahan. Opportunities adalah peluang, dan threat adalah ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, di layar monitor saya, nah ini sudah dijelaskan, ada gambarnya ya di sini. Nah kayak gini, jadi ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan untuk kekuatan sendiri atau strength adalah dia yang mampu mengambil keuntungan dari peluang atau opportunities yang ada. Untuk kelemahan sendiri atau weakness, dia yang mencegah keuntungan dari peluang atau opportunities yang ada. Terus untuk kekuatan sendiri atau strength, dia yang mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Nah untuk kelemahan sendiri atau weakness, dia yang mampu membuat ancaman threat menjadi suatu kenyataan atau menciptakan suatu ancaman baru. Jadi untuk implementasinya analisa SWOT ini pada bisnis jualan bubur campur sudah saya jelaskan di sini. Untuk strength-nya adalah saya jelaskan di sini adalah lokasinya. Nah untuk lokasinya sendiri ada perbatasan pasar tradisional Desa Buncitan dan Desa Karanganyar. Dan yang kedua adalah keunikannya bubur tradisional dan dapat dinikmati semua orang, baik yang sehat maupun sakit ya. Dan untuk pengelolaannya, dia memiliki keterampilan membuat bubur yang lezat dan keterampilan manajemen yang sudah mumpuni. Nah untuk weakness sendiri, untuk kelemahannya, nah kurangnya atau belum ada media promosi di sosial media atau order by Gojek atau Grab. Nah ini masih dirancang ya. Kemudian waktu atau jam berjualan mengikuti pasar hanya sampai jam 12 siang. Nah untuk opportunity sendiri, untuk peluang sendiri, nah di sini banyak orang yang datang ke pasar untuk belanja dan mampir membeli bubur campur. Dan yang kedua adalah target pertumbuhan pasar, pertumbuhan jumlah pemancingnya. Di sini kan mayoritas juga banyak pemancing yang dari luar kota. Nah ini bisa jadi opportunitiesnya. Dan juga untuk target promosi bisa order lewat Gojek, Grab atau media sosial. Nah ini untuk kedepannya. Dan untuk threatnya sendiri atau ancamannya sendiri, banyak pesaing bisnis bubur campur ya. Di sini yang membuat bubur campur jualan ibu saya jadi merosot tajam ya. Nah ini karena ini, dan ini juga masih diperbaiki untuk analisa SWOT-nya ya, di dalam jualan bisnis bubur campur ini. Nah kemudian untuk budgetingnya atau kalkulasi anggaran dan pendapatannya, untuk detail komposisinya untuk pembuatan bubur putih, nah ini sudah saya grouping ya, jadi beberapa bagian. Sebentar. Nah pembuatan bubur putih sendiri ini gunakan setengah toples ya. Nah untuk detailnya bubur putih dia dibuat dari tepung beras 600 gram. Nah kalau harganya setengah kilo ini 7.000. Jadi kalau misalkan 600 gram ketemunya 8.000 ya. Untuk garamnya sendiri 1 sendok makan 15 gram. Harga seperempat kilonya 2.000 ya. Jadi kalau di kalkulasi 134 rupiah. Untuk air 3,5 gayung ukuran 1,5 liter sama dengan 5,25 liter adalah 525. Nah ini yang digunakan adalah air minum pandaan ya. Satu jerigennya harganya 20 liter atau kalau dikalkulasikan adalah 2.000. Nah untuk pembuatan bubur mutiara sendiri, dia dibuat seperempat toples ya. Untuk mutiaranya sendiri itu seperempat kilo. Jadi seperempat kilo itu kalau dirupiahkan harganya 5.000. Nah untuk garamnya setengah sendok makan sekitar 7,5 gram atau 67 rupiah. Nah untuk airnya 3 gayung itu 3,5 liter, jadi 350 rupiah.
Nah, kemudian untuk pembuatan bubur sapar atau grendul, nah ini dibuat setengah toples ya, jadi mempunyai detail seperti ini. Jadi tepung ketannya itu 1/4 kilo untuk bulatannya. Nah ini harganya 6.000. Terus untuk tepung tapiokanya 1/4 kilo untuk buburnya itu 2.500. Untuk airnya sendiri 1,5 gayung atau 2,25 liter, ketemunya 225. Nah untuk gula merahnya adalah 1/4 kilo. Untuk 1/4 kilonya itu harganya 8.000. Nah ini harganya 4.300. Nah untuk garam sendiri untuk bubur setengah sendok makan itu detailnya 7,5 gram. Nah ini ketemunya 67. Nah untuk pembuatan ketan hitam sendiri dia itu dibagi dua, jadi ada ketan putih sama ketan hitam. Nah ini dibuat setengah toples. Untuk ketan putihnya 1/4 kilo itu harganya 5.000, dan ketan hitam 1/4 kilo juga itu harganya 5.000. Jadi dicampur jadi satu ya. Dan untuk airnya 2,5 gayung itu detailnya 3,75 liter, ketemunya 375. Dan gulanya 200 gram itu ketemunya 2.500. Dan garamnya setengah sendok makan 7,5 gram itu ketemunya 67. Pembuatan dawet tepung berasnya untuk 3/4 toples atau 19,5 liter. Ini detailnya adalah ada tepung beras 1/4 kilo harganya 3.500, tepung hongkwe 100 gram itu harganya 2.000, terus air 2 gayung 2,5 liter 250, garam setengah sendok makan 7,5 gram 67. Untuk pembuatan kuah gula merahnya 2 liter, ini gula merah 3,5 kilo 13.000, gula putih setengah kilo temunya 6.000, air 2 gayung 2,5 liter 250. Untuk pembuatan kuah santannya ini 4 liter ya, dibuat 4 liter. Ada kelapa tua 2 buah, harga 1 buahnya 12.000. Jadi untuk yang 2 buah itu 24.000. Terus air 5 gayung 7,5 liter temunya 750 rupiah. Terus untuk garamnya 2 sendok makan detailnya 30 gram ketemunya 268 rupiah. Dan untuk karetnya itu 3.000, 100 gram untuk 4 hari, plastik kresek ukuran 15 kali 0125 kali 34 itu harganya 5.000, isi 50 lembar. Terus plastik setengah kilo untuk tempat bubur 5.500, plastik 1/4 kilo untuk santan dan gula 2.000. Terus sewa tempat atau retribusi itu 5.000. Jadi total pengeluarannya 110.695. Produk dijual dengan harga 5.000 per bungkusnya. Nah, pendapatan kotor per harinya 170.000 dan keuntungannya ketemunya 59.305. Kemudian perbandingan usaha dengan trading saham. Jika usaha, perbandingannya adalah yang pertama itu sewa tempat, terus yang kedua waktu pembuatan dan pemasaran jadi satu, butuh waktu yang lama ya. Terus perbandingannya juga capek tenaga juga. Terus yang terakhir adalah tempat berjualan itu menetap. Sedangkan jika trading saham, perbandingannya adalah dia tidak perlu sewa tempat, terus jam pemasaran untuk trading hanya dua sesi ya, jam 9 sampai jam 11.30, jam 13.30 sampai jam 15.00. Nah, kemudian untuk yang ketiga tenaga selalu full ya di sini ya. Terus yang keempatnya perbandingannya adalah tempat jualan sahamnya fleksibel, jadi bisa berpindah-pindah ya. Mau di warkop, di kafe atau di rumah, tidak menetap di suatu tempat, itu bisa pindah-pindah. Nah, kemudian untuk kesimpulan dan penutupannya, nah untuk berdasarkan penjelasan
pengamatan dan pengalaman dalam bisnis jualan bubur campur ini dapat disimpulkan seperti ini. Jadi yang pertama itu bisnis jualan bubur campurnya sudah berjalan dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan kuncinya agar bisa tetap eksis di tahun selanjutnya dibutuhkan suatu gebrakan inovasi baru. Yang kedua adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih banyak dengan cara sewaktu membeli bahan baku. Nah, ini bisa membeli di toko yang harganya lebih murah tanpa mengurangi kualitas bahan baku. Nah, ini siasat yang pertama. Terus yang siasat kedua adalah mengurangi jumlah berat bubur campur yang dijual, dan bisa juga dengan menambah jualan bubur campurnya sehingga isinya boleh berkurang, tidak apa-apa. Terus yang ketiga adalah serta bisa dipromosikan pembelian lewat media sosial, Grab atau Gojek. Nah, untuk yang ketiga, kesimpulan yang ketiga dalam menghadapi pesaing atau kompetitor, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, tetap menjaga kualitas rasa. Terus yang kedua, memberikan promosi, bisa digunakan ya, beli 2 gratis 1, dan dipromosikan jualannya seluas-luasnya. Untuk yang terakhir adalah penutup. Jadi setiap membuka suatu usaha diperlukan adanya profil perusahaan dan dokumen laporan tahunan. Nah, ini penting ya, dua kata kunci yang harus dipegang ya. Lalu diperlukan juga adanya analisa suatu usaha. Berikan banyak pertanyaan yang bertujuan bisa atau tidaknya suatu produk yang dihasilkan oleh suatu usaha dapat diterima konsumen atau masyarakat luas. Dan yang terpenting adalah jangan pernah lelah dan patah semangat untuk membuka sebuah usaha atau bisnis. Salam prospektus usaha.